Foden on them, kept his balance and slots the ball. Agennya Erling Haaland kirim kode ke Real Madrid. Rafaela Pimenta, agennya Erling Haaland, menyebut Real Madrid merupakan klub impian tiap pemain. Benarkah itu kode buat Erling Haaland pindah? Rafaela Pimenta merupakan rekan mendiang Mino Raiola. Sejak Raiola meninggal pada akhir April 2022, beberapa pemain yang di bawah manajemennya dipegang oleh Pimenta. Salah satunya adalah striker Manchester City Erling Haaland yang diurus oleh Pimenta. Haaland sendiri direkrut Manchester City pada musim panas 2022 kemarin dengan kontrak sampai musim panas 2027. Dalam acara FC Business of Football Summit di London baru-baru ini, Rafaela Pimenta jadi pembicara. Dilansir dari BBC, Pimenta ditanya apakah Erling Haaland akan selamanya di City atau mau mencari tantangan baru di masa depan nanti. Ada ketertarikan dari klub-klub lain Liga Inggris dan juga Real Madrid, ujar pria asal Brasil itu. Rafaela Pimenta melanjutkan, Real Madrid adalah impian bagi tiap pemain. Alasannya jelas, Madrid adalah raksasa di ajang Liga Champions. Madrid memiliki sesuatu yang jadi impian para pemain. Madrid punya keajaiban. Walaupun tidak selalu bermain di tiap pekan, tapi mereka rajanya di Liga Champions. Rafaela Pimenta menutup, dirinya mau pemain-pemain yang di bawah naungannya punya tujuan dalam berkarir. Tidak hanya berada di zona nyaman, namun para pemain harus mampu melangkah ke level yang lebih tinggi. Kami harus membuat rencana dan punya tujuan. Kami tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Laga lanjutan pekan ke-26 Premier League musim 2022-2023 baru saja dimulai. Malam tadi mempertemukan tuan rumah Manchester City versus Newcastle United. Berikut cuplikan pertandingannya, selamat menyaksikan. Bos La Liga kembali serang Manchester City. Kritik pedas kembali disampaikan Javier Tebas kepada Manchester City. Bos La Liga itu menuntut kasus pelanggaran aturan keuangan The Citizens diusut tuntas. Tebas menjadi sosok yang vokal terkait pelanggaran finansial klub-klub Eropa. Dia terutama menyasar Man City dan Paris Saint-Germain yang dianggapnya sebagai klub kepemilikan negara. Man City sendiri saat ini tengah diselidiki Premier League. The Sky Blues dituding tidak memberi informasi akurat mengenai keuangan mereka pada periode 2009 hingga periode 2018. Premier League mencatat ada lebih dari 100 pelanggaran yang didakwakan ke Man City. Mulai dari memanipulasi laporan pendapatan klub, hingga mengakali nilai kontrak manajer. Sanksi berat pun menanti Manchester City apabila semua dakwaan itu terbukti di mata hukum. Mulai dari pengurangan poin, degradasi, pencabutan gelar juara,
hingga dikeluarkan dari Liga Profesional Inggris atau EFL. Javier Tebas mendukung penuh pengusutan kasus pelanggaran aturan Premier League yang dilakukan Man City. Dia berharap The Citizens tidak lagi lepas dari sanksi sebagaimana kasus mereka di UEFA pada 2020. Seperti diketahui, UEFA menjatuhkan sanksi hukuman bertanding di Eropa buat Man City selama 2 tahun atas pelanggaran financial fair play. Sanksi itu dicabut setelah Manchester Biru memenangkan gugatan di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Tahun 2017 di forum yang diselenggarakan di Manchester, saya sudah mengkritik PSG dan City. Ferran Soriano, CEO City, meminta saya untuk pergi ke fasilitas klub. Dia marah kepada saya, kata Tebas dalam forum olahraga dan bisnis yang diselenggarakan Financial Times di London, Kamis 2 Maret 2023. Sekarang kasus ini dibuka, yang menurut saya sudah lama berlangsung. Mereka telah melanggar 100 aturan. Keputusan yang tepat harus dibuat, sambung Tebas. Manchester City incar McAllister dan Kovacic. Ada rumor transfer dari Manchester City. The Citizens akan menambah amunisi di lini tengah musim depan. Alexis McAllister dan Mateo Kovacic jadi incaran. Dilansir dari Mirror, Manchester City mau menambah tenaga di lini tengah sekaligus peremajaan. Di musim ini sebenarnya kedalaman di lini tersebut cukup mumpuni. Ada para pemain senior seperti Kevin De Bruyne 31 tahun, Bernardo Silva 28 tahun, Ilkay Gundogan 32 tahun, Rodri 25 tahun, Calvin Phillips 27 tahun, Cole Palmer 20 tahun, dan Maximo Perrone 20 tahun. Gundogan kontraknya habis di musim panas ini dan kabarnya tidak akan diperpanjang. Bernardo Silva kabarnya siap dijual. Setelah musim panas lalu sempat dirumorkan akan berlabuh ke Italia. Menatap bursa transfer musim panas nanti, Manchester City dikabarkan akan mendatangkan 2 pemain gelandang tengah. Mereka adalah Alexis McAllister dari Brighton dan Mateo Kovacic dari Chelsea. Alexis McAllister terus tampil apik bersama Brighton dan jadi bagian utama skuad Argentina memenangi Piala Dunia 2022 lalu. Sementara itu, Mateo Kovacic dinilai berada di usia yang matang. McAllister berusia 24 tahun dan Kovacic berusia 28 tahun. Khusus Kovacic, pemain asal Kroasia itu belum memberikan perpanjangan kontrak yang akan habis di musim panas 2024. Sementara McAllister, kontraknya masih berlaku sampai tahun 2025. Man City tentu harus keluar kocek dalam-dalam. Menilik harga pasaran di transfer market, kedua pemain itu dibanderol mulai harga yang sama, masing-masing 40 juta euro atau setara 647 miliar rupiah.